Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nangrul Al-Kausar dengan NPM 21150130114 dan Muhammad Rizky NPM 211501329 dari Prodi S1 Teknik Geodesi Universitas Lampung. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat ERD dengan Microsoft Access 2016 untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Armijon STMT. Baik, kita langsung mulai saja. Berikut tampilan setelah kita membuat tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama adalah kita menentukan tabelnya. Kita akan membuat tabel. Contoh berikut adalah tabel kamar yang berisikan nomor, kode kamar, nomor kamar, kemudian jenis kamar, dan tarif. Setelah kita membuat tabel, langkah berikutnya adalah membuat relasi atau relationship dari masing-masing tabel. Itu penghubungnya adalah primary key ya. Jadi masing-masing tabel itu harus mempunyai primary key. Baik, langkah berikutnya setelah kita menentukan relationship, maka selanjutnya adalah kita membuat queries. Nah, queries ini adalah tetap kita buat dari masing-masing tabel. Berikut langkah ketiga adalah kita membuat form dari masing-masing tabel. Berikut adalah bentuk atau desain dari tabel kamar. Nah, langkah terakhir atau yang bisa kita bilang adalah hasil akhirnya adalah report. Ya, jadi report ini adalah masing-masing tabel kita buat reportnya. Baik, berikutnya akan dijelaskan bagaimana cara membuat tahapan-tahapan dari masing-masing cara tersebut. Baik, terima kasih pada saudara Nangro. Untuk tahapannya yang pertama, kita harus membuat terlebih dahulu di beranda dari Microsoft Access. File name ini terserah tergantung dengan data kita namanya apa. Lalu C ini adalah tempat penyimpanannya. Lalu untuk masuk kepada tampilan utama, ini file name kita tulis tutor ya. Lalu kita create. Nah, ini kita masuk ke tampilan utama. Seperti ini ya. Nah, yang pertama itu kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Kita klik create, lalu kita klik table. Di sini sudah ada tabel 1. Lalu kita klik kanan, lalu kita klik design view. Kita namakan tabel ini apa? Terserah kita, tergantung dengan yang kita mau. Karena di sini sudah ada, ini sudah ada tabel kamar. Nah, tabel kamar ini berisikan nomor, kode kamar, nomor kamar, dan jenis kamar serta tarif. Lalu setiap tabel ini pasti harus ada foreign key-nya. Kenapa? Karena untuk penyambung kepada tabel-tabel lainnya. Di sini foreign key-nya ada 2, yaitu adalah kode kamar dan nomor kamar. Di field name ini kita bisa mengubah tergantung dengan urutan yang ada di tabel tersebut. Seperti nomor. Data type nomor ini adalah number. Kenapa? Karena dia berisikan nomor-nomor. Kode kamar juga number, nomor kamar number juga. Jenis kamar ini short text. Kenapa short text? Karena jenis kamar ini tulisannya tidak akan banyak. Dan tarif ini surensi dia, karena untuk perhitungan. Lalu yang kedua, masuk kepada queries. Kita klik kanan, lalu design view. Nah, di queries ini selanjutnya kita akan bagaimana cara membuatnya supaya dia bisa menjadi seperti nah, seperti ini ya. Caranya adalah kita klik kanan, lalu kita design view. Nah, kita klik semua ini dari nomor, kode kamar, nomor kamar, jenis kamar, dan tarif. Setelah itu kita klik di sini, save. Maka dia akan tampil seperti yang di sini. Selanjutnya, ini sama saja ya, karena ini sudah ada. Selanjutnya kita membuat form ya. Di form ini kita dapat mengisi satu persatu. Ini ada nomor, kode kamar, nomor kamar, jenis kamar, dan tarif. Bagaimana caranya supaya dia jadi seperti ini? Bagaimana caranya supaya form ini ada? Nah, pertama kita klik di queries, tabel kamar, lalu kita create. Kita klik form. Nah, tampilan dia seperti ini. Lalu ketika sudah seperti ini, kita klik design view. Nah, tampilan seperti ini untuk pengeditannya. Lalu kita masuk kepada design. Kita klik yang button ini, klik di sini. Lalu record operation, kita klik yang save, karena kita akan menyimpan nama-nama kode kamar, nomor kamar, jenis kamar, dan tarif ini. Lalu kita di sini tulis simpan.
Sini simpan juga. Nah, jadilah dia seperti ini. Lalu bagaimana jika sudah disimpan tetapi kita ingin membatalkan? Kita buat lagi di sini. Kita klik lagi yang button itu. Kita buat di sini record operation, undo, lalu next. Di sini kita ketik batal. Jika batal maka, nah yang terakhir adalah bagaimana caranya kita supaya bisa membuat file yang baru di dalam form ini. Nah, kita klik record operation, lalu kita klik add new record, next. Sini kita klik baru. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Lalu sudah seperti ini kita save. Kita save. Query tabel kamar. Ini form name-nya terserah kita ya, tergantung dengan judul dari tabel-tabel yang kita buat. Nah, jadilah dia seperti ini. Ini ketika kita mengetik di sini, misalkan ini nomor 1. Ini kita buat menjadi nomor 2. Kita simpan, maka di atas ini bisa berubah. Nah, berubah menjadi 2. Kenapa? Karena disinilah tempat kita untuk mencantumkan nama-nama dari tabel, isi tabel yang telah kita buat. Selanjutnya yang terakhir adalah kita harus membuat report. Nah, bagaimana caranya kita membuat report ini? Caranya ialah kita klik di tabel kamar, lalu kita create. Di sini ada report wizard, lalu kita klik report wizard. Nah, ini adalah urutannya. Klik yang tanda panah ke kanan 2 ini, lalu next, lalu kita next. Setelah itu di sini adalah urutan pertamanya yaitu nomor. Lalu kita next, dan finish. Nah, jadilah dia seperti ini. Lalu bagaimana caranya supaya ini tulisannya rapi, tidak acak-acakan seperti ini? Caranya ialah di sini kita klik design view. Nah, sini kan acak-acakan, kita rapihin. Nah, rapihin. Ini kita kecilin, kita sesuaikan dengan besar kecilnya tulisan. Kode kamar. Sini ada kode kamar. Kode kamar ini kita sesuaikan dengan kebutuhan juga. Lalu ini nomor kamar. Kita sesuaikan juga. Jenis kamar. Jenis kamar ini kita sesuaikan karena terlalu besar ya. Boros. Kamar. Tarif. Dan terakhir adalah tarif. Nah, yang di atas sudah rapi, lalu kita rapikan yang di header-nya. Ini kita besarkan dikit ya. Nah, kita klik. Nah, supaya dia tulisannya di tengah, tidak mencela-menceli. Kamar. Ya, seperti itulah ya caranya merapikannya. Tarif. Nah, lalu kita save di query tabel kamar 2 ini, kita klik kanan lalu kita save. Nah, lalu di sini kita klik 2 kali. Nah, rapi kan ya. Nah, bagaimana caranya? Jika di sini terdapat tulisan tagar seperti ini. Di query tabel kamar 2 ini kita klik kanan lalu kita design view. Nah, yang tarif di bawah ini kita lebarkan. Kita lebarkan. Baik, bagus. Yang ini karena ini tadi masih menceng, kita luruskan dengan tulisan di bawahnya. Nah, yang tarif ini kita luruskan juga supaya dia tidak. Nah, lalu setelah selesai kita klik kanan, kita save, kita lihat. Nah, baru dia rapi seperti yang kita inginkan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada saudara Nangro. Baik, selanjutnya fungsi dan manfaat sistem basis data. Yang pertama, itu mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Kemudian yang kedua, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data. Kemudian yang ketiga, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Dan yang keempat, membantu proses penyimpanan data yang besar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, hasil query tabel kamar di bagian report itulah hasil dari video tutor pada kali ini. Untuk IRD itu sendiri digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.